Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya dari nomor urut 19 alias Nagabila dengan nomor NIM 2405114438. Saya selaku moderator yang akan memandu presentasi dari awal hingga selesai. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai manfaat dan contoh teks ulasan. Pertama-tama, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza, ARMU. Dan berikut rekan kelompok saya. Ada Saranova Aida, Fajri Kurniawan Anggis, dan FR Khan Sawadul Maladi. Sebelum kita masuk pembahasan mengenai manfaat dan contoh teks ulasan, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi penjelasan, penafsiran, atau penilaian terhadap suatu karya, seperti film, drama, atau buku. Ulasan punya nama lain loh, yaitu resensi. Teks ulasan juga memiliki tujuan. Untuk pembahasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan tujuan-tujuan dari teks ulasan buku. Tujuan dari teks ulasan buku yang pertama ada memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya kepada pembaca, yang mencakup hal-hal seperti deskripsi, konteks, dan evaluasi secara rinci mengenai aspek-aspek tertentu. Lalu yang kedua, memberikan penilaian yang sifatnya subjektif dari penulis atau si pembuat karya tersebut. Penulis juga bisa memberikan alasan atau argumentasi sebagai pendukung dari penilaiannya. Lalu yang ketiga, membantu pembaca dalam membuat keputusan apakah karya tersebut sesuai dengan minat atau kebutuhan mereka. Lalu yang keempat, teks ulasan bisa menjadi bahan untuk diskusi antara pembaca. Lalu yang kelima, teks ulasan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pengarang yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk pengembangan karya mereka yang selanjutnya. Lalu saya akan menyebutkan manfaat-manfaat dari teks ulasan buku. Manfaat teks ulasan buku yang pertama adalah dapat memengaruhi pembaca untuk lebih jelas dalam melihat dan menilai suatu karya yang sedang diulas. Lalu yang kedua, sebagai bahan media pengenalan sebuah karya. Dan yang ketiga, sebagai bentuk penilaian terhadap suatu karya. Dan yang keempat, bentuk bukti atau perhatian terhadap karya-karya yang patut untuk diakui dan perlu dilihat. Teks ulasan buku juga bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengetahui bagaimana cara mengulas buku, sehingga dapat menghasilkan ulasan buku yang baik juga bagi orang lain, serta memberikan sudut pandang pembaca terhadap karya tersebut yang bisa menjadi masukan bagi si penulis. Contoh teks ulasan novel yang berjudulkan Hujan dan ditulis oleh Terelie yang diterbitkan pada bulan Januari tahun 2016. Penerbitnya yaitu Gramedia Pustaka Utama. Novel ini berjumlah 320 halaman yang bergenrekan drama. Pendahuluan, novel Hujan menjadi salah satu novel yang menyentuh hati masyarakat. Pembaca akan merasa memiliki banyak keterkaitan dengan novel ini, mulai dari bagaimana masalah terus menerpa, tetapi harus dilalui dengan cara sesama dan bersama-sama. Rasa cinta, amarah, suka, dan duka pun terpancar dengan keseharian yang terjadi dalam novel. Novel Hujan memiliki jumlah tokoh yang sedikit, tapi kuat. Tokoh utamanya adalah Lael, yaitu seorang perempuan yatim piatu yang kedua orang tuanya meninggal akibat bencana alam. Betapa kuatnya Lael menyaksikan bagaimana ibunya tidak selamat dari kejamnya bencana itu. Dari sinilah cerita novel ini dimulai. Lael kemudian memiliki motivasi lebih supaya dia bisa membantu menyelamatkan orang lain. Dia memutuskan untuk menjadi seorang perawat. Terelie pun ternyata tidak bosan memberikan kejutan pada setiap novelnya. Pada novel ini juga dipenuhi kejutan dari pemutar balikan alur yang khas. Pemutar alur balikan yang khas ala Terelie masih menjadi aspek unggulan dalam novel Hujan. Dapat dipastikan bahwa pembaca tidak akan menduga plot twist yang ada di dalamnya. Ceritanya sangat menarik dan juga mudah dipahami oleh pembaca.
Bahasa yang digunakan pun sederhana, tapi tetap indah. Namun ada beberapa peristiwa yang terlalu dipaksakan. Salah satunya ketika terjadi bencana alam yang besar, tapi masih ada bangunan yang tidak rusak, bahkan utuh. Padahal seharusnya bangunan dari rumah-rumah itu runtuh, mengingat skala bencana yang sangat besar. Penutup. Cerita dalam novel Hujan sangatlah menarik, ditambah dengan penokohan yang memiliki ciri khas kuat dan terfokus dapat membuat pembacanya semakin merasa terkait dan terhanyut oleh ceritanya. Belum lagi melalui plot khas Terelie, pembaca akan merasa berdebar dan penasaran dengan akhir kisah di dalamnya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke contoh kedua, pesan novel Bumi Manusia. Yang pertama adalah orientasi. Novel Bumi Manusia merupakan buku pertama dari tetralogi karya Pramoedya Ananta Toer. Novel ini ditulis oleh beliau saat diasingkan di Pulau Buru. Pramoedya pun mengambil masalah sosial yang terjadi ketika masa kolonial Belanda kala itu, yaitu kedudukan pribumi yang direndahkan oleh Belanda dan keturunannya. Kita lanjut yang kedua, yaitu interpretasi. Cerita di novel ini diawal dengan pengenalan tokoh utamanya, Minke, seorang laki-laki pribumi yang belajar di sekolah para keturunan Eropa dan bangsawan pribumi. Pada masa itu, pribumi dianggap rendah di tanah kelahirannya sendiri, bahkan lebih rendah daripada keturunan Eropa murni maupun keturunan Indo. Maka dari itu, banyak pribumi yang takut untuk mengakui kepribumian mereka. Namun tidak bagi Minke. Ia berani mengakui dirinya seorang pribumi. Yang ketiga adalah evaluasi. Novel ini syarat akan serat pesan dan pengembara peristiwa yang terjadi pada awal tahun 1900. Melalui tokoh Minke, Pramoedya memberikan pesan tersirat bahwa dalam menghormati orang bukanlah karena jabatan atau keturunannya, melainkan karena budi pekerti yang baik, kepribadian dan kebijaksanaannya. Selain itu, novel ini juga menggambarkan seorang pemuda yang sangat tersanjung dengan ilmu pengetahuan dari Eropa. Namun ia menemukan kekurangan pada perilaku orang Belanda murni dan keturunannya merendahkan masyarakat pribumi. Sisi lain, novel ini menggambarkan masyarakat, adat, dan pemikiran pribumi yang masih mengekang adanya terobosan atau suatu perubahan pada masa itu. Yang keempat adalah rangkuman. Novel ini merupakan salah satu novel fiksi yang layak untuk dibaca. Selain menyajikan peristiwa yang terjadi pada masa kolonial Belanda, buku ini syarat dengan pesan moral. Penulisan juga menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, meski di awal beberapa bab ada pengulangan cerita. Sampul novel ini juga sesuai dengan isi cerita yang mengambil suasana tahun 1900. Nah, bagaimana kesan dan pesannya teman-teman? Semoga teman-teman dapat mengerti materi yang telah kami sampaikan. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.